بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu kita, nikmat sehat kita untuk bersama menghadiri salat jamaah maghrib sambil menunggu salat isya berjamaah. Antara maghrib dan isya ini kita isi dengan kajian. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua dalam rangka taat kepada Allah dan duduk untuk berada dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah berfirman dalam Quran ayat 3 surah An-Nisa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Mungkin ada yang familiar dengan ayat ini. Kira-kira tentang apa ini? Ayat ini sebenarnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat 1 sebagaimana yang ulun bacakan tadi. Kemudian ayat 2-nya, kemudian lanjut ayat 3 ini. Ayat-ayat ini membahas tentang hak pribadi seorang anak perempuan yang yatim dan juga tentang hak harta mereka. Di mana pesan dari ayat ini yaitu supaya kita berlaku adil, bertanggung jawab dan menjaga diri anak perempuan yatim beserta hartanya. Kemudian ayat 3 ini selain berkaitan dengan hak-hak anak yatim yang di bawah kewalian seseorang, baik terkait dengan urusan pribadinya maupun dengan harta peninggalan orang tuanya, maka ayat ini juga Allah lanjutkan tentang hukum keluarga, yaitu tentang beristri lebih dari satu.
Mari kita cermati terjemahannya dulu. Wa in khiftum, jika kamu takut, alla tuqsitu fil yatama, takut untuk tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Fankihu ma tabalakum, maka nikahilah ma tabalakum, apa yang kamu senangi. Ya, maksudnya perempuan mana yang baik, matoba apa yang baik, apa yang disenangi bagi kamu, minan nisa, perempuan, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, wa in khiftum, lagi-lagi jika kamu takut, alla ta'dilu, tidak bisa berbuat adil, tidak bisa berlaku adil ketika masna wa thulatha wa ruba' tadi, ketika menikah tadi lebih dari satu istri, tidak mampu berbuat adil, maka fawahidatan, satu saja. Maksudnya apa? Satu istri saja. Au ma malakat aimanukum, atau ma malakat, hamba sahaya, aimanukum, yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat Allah untuk tidak ta'ulu, kamu berlaku sewenang-wenang. Bapak Ibu, kalau kita mencoba memahami bersama ayat ini, maka Quran surah An-Nisa ayat 3 ini yang pertama adalah membicarakan tentang hak-hak anak yatim yang harus dipenuhi. Nah, ini ada pada ayat 2. Atul yatama amwalahum. Jadi berikanlah harta anak yatim itu. Wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, dan jangan kamu ganti harta yang baik itu dengan harta yang jelek, atau harta yang jelek itu dengan harta yang baik. Enggak boleh diganti. Kalau punya dia baik, ya kasihkan. Wala ta'kulu amwalahum, dan jangan kamu makan harta mereka itu secara berlebihan. Illa amwalikum, kecuali harta kamu. Innahu kana hubban kabira, sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa yang besar. Bapak Ibu, untuk memahami ayat ini sebaiknya, sebijaknya jangan sepotong. Karena dalam rentetan ayat ini ada kayak seolah-olah perintah, kalau fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, nikahilah wanita yang kamu sukai yang mana saja, kan gitu bahasa mudahnya. 2 kah, 3 kah, 4 kah, kan kayak gitu. Nah, maka kalau dalam bahasa Arab fankihu itu kan bentuknya fi'il amr, al-amru lil wujub kalau dalam usul fikihnya. Kalau sesuatu yang menunjukkan perintah itu biasanya menunjukkan kewajiban. Nah, itu kalau dipahami sepotong. Nah, maka kewajibannya apa? Kalau dipahami seperti itu, fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Disuruhnya berapa? 2, bukan 1. Kemudian 3 atau 4. Nah, ayat ini sebenarnya memiliki asbabun nuzul. Ya, konteks kenapa ayat ini diturunkan. Ada beberapa riwayat, semuanya dari Aisyah. Maka di antara riwayat-riwayat itu adalah pada suatu saat Urwah bin Zubair ini, nah Urwah bin Zubair ini adalah anak Asma, yaitu saudari Aisyah ya. Karena Asma itu adalah kakak Aisyah. Urwah ini ya seringkali bertanya kepada Aisyah, bagaimana asal mula orang diperbolehkan beristri lebih dari 1? Mungkin Urwah ini mikir juga, kok kenapa ya boleh nikah lebih dari 1 gitu. Pertanyaan Urwah itu dijawab oleh Aisyah, wahai kemenakanku, ayat ini atau ayat yang kita baca tadi
mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Kemudian si wali itu tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu atau anak yang dibawa kewaliannya itu. Tetapi dengan tidak hendak atau tidak mau membayar mas kawinnya atau mahar nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawin atau mahar nikah dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawinnya secara adil dan disampaikannya kepada mas nikah yang layak menurut sepatutnya, sebagaimana perempuan yang lain. Karena niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan 4. Nah, ini arti hadis ini adalah yang mudah dipahaminya seperti itu. Ini disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Kemudian dalam satu riwayat lagi yang sahih, yang tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari ya, dan juga oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih disebutkan ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki, dia ada mengasuh seorang anak yatim perempuan. Dia walinya dan dia warisnya. Anak itu ada atau memiliki harta yang tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga akibat kerusakan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka turunlah ayat ini. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Maksudnya, ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang akibat kesusahan bagi anak yatim perempuan itu. Kemudian riwayat yang ketiga, dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya. Kata Aisyah, ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah dikuasai pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan tidak pula melepaskannya atau tidak diberikan untuk menikah dengan orang lain. Jadi harta anak itu dikuasai, sedang diri anak itu ditelantarkannya. Dinikahinya sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang juga tidak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konteks mengapa ayat ini turun sebagai solusi diperbolehkannya menikahi perempuan yang disenangi, asal jangan mengambil atau menyita hak anak perempuan yatim yang tidak diberikan, dalam rangka menguasai diri anak itu sehingga terlantar. Kalau dinikahi tidak mau memberikan mahar, sementara hartanya dikuasai, jadi anak itu terlantar. Nah, maka sebenarnya kebolehan menikahi perempuan itu lebih dari satu ini tidak lantas boleh gitu saja. Karena sebenarnya tradisi poligami ini sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan kalau raja-raja itu punya gundik-gundik bahkan sampai 100 lebih. Dan itu juga membudaya pada masyarakat Arab jahiliyah, di mana Nabi diutus
di tempat itu gitu. Bahkan kalau kita membaca beberapa riwayat itu, ada sahabat yang ketika masuk Islam masih memiliki istri 10 orang. Ketika menghadap Nabi, maka Nabi menyuruh ambil yang 4, sisanya diceraikan. Bahkan ada lagi yang istrinya dalam riwayat lain ada yang 8, ada yang 5. Sama perlakuan Nabi, ambil yang 4, ceraikan sisanya. Jadi seolah-olah ayat ini selain tujuannya untuk melindungi anak yatim yang tergolong mustad'afin, yang lemah, yang tak berdaya kan gitu. Kalau harta dan dirinya dikuasai kan tentunya dia menderita. Maka itu tidak boleh. Seolah-olah Al-Quran jangan nikahi dia, nikahi wanita lain saja, 2kah sampai 4kah maksudnya gitu. Dari beberapa riwayat tadi sebenarnya dapat kita ambil pikiran yang normalnya lah gitu. Kira-kira orang yang menjadi wali yang menguasai anak yatim perempuan tadi berpikir sehat atau tidak? Tentunya tidak ya, karena dia egois. Sudah dikuasai hartanya, kemudian ditelantarkan. Kalau dia tidak cantik, itu budaya, mungkin budaya pada waktu itu seperti itu. Tapi kalau anak perempuan yatim itu cantik, dinikahinya, hartanya dikuasai, tidak diberikan mahar yang selayaknya seharusnya diterima oleh perempuan lain. Ketika nikah wajib diberikan mahar atau mas kawinnya. Mungkin dalam pikiran masyarakat Arab jahiliyah dulu yang memelihara anak yatim itu, ya toh dia yatim juga, nggak ada yang menggugat juga, kan saya walinya, saya menguasainya. Maka seandainya punya harta, kalau dia cantik, kalau dia ingin menikahi, ya dinikahi, nggak usah diberikan mas kawin, toh kan istri saya juga sudah di bawah kewalian saya juga, hartanya bisa kita nikmati bersama. Nah, mungkin mental-mental lelaki yang seperti itu yang ingin diberikan solusi oleh Al-Quran itu. Artinya apa? Cari wanita lain. Jangan sampai menguasai anak yatim dan menikahinya tanpa memberikan hak-haknya. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Masih yang sama. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu tadi menikahi wanita yang lain 2 atau 3 atau 4, tapi kamu tidak bisa berbuat adil. Yang bisa merasakan berbuat adil nih siapa Bapak? Ya Bapak sendiri ya yang mau poligami. Kira-kira nih saya nih mampu nggak berbuat adil? Adil dalam perkara apa? Perkara nafkahnya, baik lahir maupun batin. Kemudian tempat tinggalnya, pakaiannya, makanannya, biaya pendidikan anak-anaknya. Ketika memiliki istri 2 tadi bisa nggak berbuat adil? Nah, ini masih dibicarakan oleh ayat ini. Jika kamu takut, nah artinya apa? Kan bisa ngira-ngira sendiri nih, kayak saya kayaknya belum bisa berbuat adil. Sangkaan beratnya ya memang belum sanggup kayaknya untuk memberikan keadilan itu dalam perkara nafkah, tempat tinggal dan yang lain-lainnya. Pakaiannya, perhiasannya, tempat tinggalnya. Maka kalau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, 1 aja. Nah, kalau misalnya nggak cukup 1, gimana? Misalnya mohon maaf kan, mungkin tradisi jahiliyah sana kan orang Arab kan beda ya libidonya dengan kita. Mungkin. Kalau orang Jawa itu kan makannya tahu tempe, itu kan kalau orang Arab kan makannya apa? Daging. Auma malakat aimanukum. Maka per istri itu hamba sahaya yang kamu miliki. Pertanyaannya, siapakah hamba sahaya itu? Mohon maaf misalnya kalau ada pemuda yang belum mampu nikah, kemudian kebetulan di rumah punya pembantu rumah tangga, apakah itu termasuk hamba sahaya? Sebagaimana pada masa awal-awal Islam dulu diperbolehkan untuk diperistri. Nah, artinya apa? Boleh berhubungan suami istri dengan hamba sahaya yang dimiliki. Nah, maka Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh,
Itu mengatakan yang dimaksud dengan hamba sahaya itu bukan yang pembantu rumah tangga yang seperti zaman sekarang ini. Hamba sahaya pada waktu itu adalah perempuan tawanan perang, termasuk ghanimah atau termasuk harta. Perempuan itu kan, itu termasuk orang-orang yang tertawan kemudian dimiliki, itu yang budak hamba sahaya. Kalau tidak dengan cara itu, dia bukan hamba sahaya. Jadi nggak bisa yang kayak sekarang ini TKI kita yang ke Arab sana dianggap auma malakat oleh orang Arab sana sehingga banyak yang hamil tuh kan, sehingga tidak bisa dengan cara lain, sehingga ada yang membunuh majikannya. Ya jangan-jangan kita masih dianggap yang mamalakat itu. Yang demikian itu dzalika adna alla ta'ulu, beristri satu atau beristrikan hamba sahaya tadi lebih dekat kepada alla ta'ulu, kamu tidak berbuat aniaya. Nah itu maksudnya apa itu alla ta'ulu itu? Nah maka Ibnu Arabi itu setidaknya ada 7 makna dalam kalimat ta'ulu itu. Maksudnya alla ta'ulu diantaranya adalah tidak berbuat sewenang-wenang atau berbuat aniaya gitu. Kemudian tidak memberati orang lain. Yang nikah tadi siapa? Laki-laki. Nah kalau memberatkan orang lain dalam hal ini siapa? Mungkin bisa yang dinikahi itu kan gitu. Tidak dinafkahi kan berat itu. Kemudian bisa juga artinya alla ta'ul itu lebih dekat tidak melarat. Istri satu dengan istri dua kan tentu pembiayaannya beda ya. Belum anak-anaknya, belum rumahnya, belum jatah per bulannya, belum pakaian perhiasannya, belum uang pendidikannya, kan gitu kira-kira. Kemudian supaya tidak payah tanggungan, terlalu berat tanggungan biaya hidup. Dari sini dapat diambil kesimpulan yang ayat ini dipakai oleh sebagian orang atau mungkin sebagian kelompok, poligami itu adalah bagian dari sunnah kan gitu. Beristri lebih satu itu adalah sunnah. Maka Buya Hamka menyimpulkan begini. Yang pertama, ayat ini kan sebenarnya konteksnya adalah orang-orang yang mengadopsi anak yatim yang perempuan tadi, dia tidak jujur dengan anak itu. Baik tidak jujur memberikan harta yang dimiliki anak yatim itu, kemudian dikuasainya, atau tidak jujur ketika menikahinya, tidak memberikan mas kawin atau mahar pernikahan. Dan kalau tidak cantik, tidak dinikahi, tapi tidak juga diserahkan kepada orang lain atau disuruh untuk menikah dengan orang lain. Sudah lemah dia, haknya terabaikan. Nah maka dengan alasan itu, golongan yang beranggapan bahwasanya sunnah atau dianjurkan beristri lebih dari satu, batasannya sampai 4, padahal ini mulanya adalah karena membela anak yatim. Kemudian yang kedua, dalam sambungan ayat ini tidak hanya putus sampai situ. Dan jika kamu tidak bisa berlaku adil, kalau menikah dengan perempuan lain 2-4 tadi, maka satu sajalah. Maksudnya tidak usah sampai yang 2, 3 atau 4 itu kalau tidak bisa berbuat adil. Kemudian yang ketiga, ya kalau masih kurang misalnya dengan istri satu itu, boleh mengambil gundik atau memelihara hamba sahaya. Nah tadi digarisbawahi hamba sahaya itu siapa? Didapatkan ketika berperang. Nah maka dengan demikian tidak akan kamu nanti berbuat sewenang-wenang atau berat dalam memikul beban. Nah kemudian yang keempat, dengan pertama menyatakan jika takut tidak akan adil, dan kedua dengan mengemukakan lebih dekat kepada kejujuran jika satu saja, maka orang yang akan beristri lebih dari satu itu diajak berpikir lebih dahulu sebelum melangsungkan
niatnya tersebut untuk menikah lebih dari satu. Mungkin apabila telah dibawa berpikir, niatnya itu akan dibatalkan saja dengan beban-beban yang bersikap adil tadi. Nah, Bapak Ibu, sepertinya Buya Hamka ini cenderung konsep pernikahan itu adalah monogami, satu saja. Lalu bagaimana dengan ayat ini yang membolehkan menikah lebih dari satu? Apakah nggak boleh? Ya boleh saja, tapi dengan persyaratan tertentu. Ya mungkin saja kan kalau dalam Al-Quran sendiri itu seperti Nabi Ibrahim ya, ketika istri yang pertama tidak mendapatkan keturunan, kemudian dari istri keduanya, budaknya istrinya itu kemudian dinikahi, Hajar ya, kemudian lahirlah Ismail. Nah mungkin maqasid, tujuannya kenapa boleh menikah lebih dari satu itu ketika ada alasan, diantaranya ketika pernikahan yang pertama tidak memiliki keturunan. Nah itu salah satu syarat. Tapi syarat yang terpenting tadi dikemukakan Al-Quran adalah bersikap adil. Baik perkara yang sifatnya jasadiyah, lahiriah maupun batiniahnya. Ya, semua keperluan istri dan anak-anaknya dipenuhi. Kalau konsep majelis tarjih gimana? Dalam majelis tarjih konsepnya sama. Jadi pernikahan itu sebenarnya kalau tidak sifatnya darurah untuk lebih dari satu, maka konsepnya adalah monogami, satu saja. Ini yang dipegang oleh majelis tarjih. Nah ini terdapat dalam bagian ketiga putusan musyawarah nasional majelis tarjih yang ke-28 yang membahas khusus tentang tuntunan menuju keluarga sakinah. Kan dalam Ar-Rum itu kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Disuruh berpasang-pasangan, bersuami istri itu untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan kalau sudah tentram itu ya, dekat pasangannya itu nanti dijadikan mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Jadi keluarga yang sakinah itu kan kira-kira satu atau lebih. Kalau menuruti perasaan ibu-ibu kayaknya satu ya. Kalau lebih kayaknya nggak sakinah, nggak tentram ibunya. Kalau bapaknya wallahu a'lam, kalau mampu mungkin tentram aja, kalau mampu bersikap adil. Tapi bagi ibu nggak tentram sepertinya. Seperti Sarah kan, istrinya Nabi Ibrahim, padahal dia sendiri yang nyuruh ini supaya menikahi pembantunya Hajar. Sudah punya anak, ternyata rasa cemburu ada juga, disuruh berjauh kan gitu. Nah maka disuruh berjauh itu maksudnya apa ya? Jangan satu rumah kan gitu. Suruh berjauh sehingga sekarang adanya Ka'bah itu kan bagian dari sejarah poligami juga. Nah kalau dalam usul fikih itu kan majelis tarjih ini lebih dekat gini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka menghindari kerusakan itu lebih utama dari mendapatkan kemaslahatan. Konteksnya kalau zaman sekarang ini dilihat kan rata-rata ini ya ini tidak penelitian secara khusus, penelitian yang penglihatan aja di media-media itu kan, siapakah ya, ustadzkah atau mungkin orang yang berduit kah? Ketika berpoligami biasanya nanti banyak yang bermasalah, walaupun ada satu dua yang tidak bermasalah. Kan rata-rata memang tujuan keluarga sakinah itu tidak didapatkan jika beristri lebih dari satu. Apalagi istri yang pertama mampu memerankan peranannya sebagai seorang istri, mampu memberi keturunan, bisa melayani suami, menyelenggarakan rumah tangga juga bisa. Tapi karena ayat ini tadi bapaknya tergoda untuk lebih dari satu dan mampu mungkin, sehingga tidaklah tercipta suasana yang harmonis atau keluarga yang tentram tadi. Nah, maka majelis tarjih lebih cenderung ke situ.
Terkait dengan perundang-undangan di negara kita juga kan, ini ada yang PNS Bapak Ibu mungkin. Ada peraturannya kan PNS kalau mau poligami. Nggak sembarangan kan gitu. Harus izin istri pertama. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu terkait dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang pasal 3 itu dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami. Nah, negara kita mengadopsi prinsip perkawinan itu adalah monogami. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kondisi-kondisi tertentu maka itu diizinkan. Contohnya misalnya istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga, istri tidak bisa melahirkan keturunan. Nah, ini diantara sebab-sebabnya. Maka ketika ada izin istri pertama dan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, maka pengadilan pun tidak menutup memungkinkan poligami bisa dilakukan oleh seorang suami. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.